Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Fatmawati dengan nomor NIM 1401421174. Saya dari Rombel E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan materi tentang listrik dan magnet untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Dr. Sri Sulistyorini MPD. Materi yang pertama yaitu listrik. Listrik didefinisikan sebagai aliran atau pergerakan elektron, yakni suatu partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada setiap atom. Muatan listrik ada dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Jika dua benda saling bergesekan, maka elektron akan ditarik dari satu benda dan dilemparkan ke benda lain. Hal tersebut akan menyebabkan tumpukan elektron sehingga terjadi muatan negatif pada salah satu benda. Hilangnya elektron pada benda yang lain menyebabkan terjadinya muatan positif. Macam-macam listrik, yaitu ada listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis dibedakan menjadi tiga, yaitu muatan listrik, medan listrik, dan potensial listrik. Pada medan listrik, ketika muatan kedua ditempatkan di sekitar muatan pertama, maka muatan kedua akan mengalami gaya yang disebabkan oleh adanya medan listrik di area tersebut. Gaya listrik pada sebuah benda bermuatan dikerahkan oleh medan listrik yang diciptakan oleh benda bermuatan lainnya. Gaya adalah sebuah besaran vektor, sehingga medan listrik juga adalah besaran vektor. Oleh karena medan listrik adalah besaran vektor, maka medan listrik sering juga disebut dengan medan vektor. Medan listrik divisualisasikan dengan garis-garis medan atau garis-garis gaya. Untuk suatu muatan positif, garis-garis gaya secara radial mengarah ke arah dari muatan, sedangkan untuk muatan negatif, garis-garis gaya secara radial mengarah ke dalam muatan. Kemudian, potensial listrik. Potensial listrik merupakan energi potensial persatuan muatan. Potensial listrik disimbolkan dengan V. Yang dapat diukur dari potensial listrik adalah perbedaan potensial listrik atau dikenal dengan beda potensial atau juga tegangan. Kemudian pada listrik dinamis dibedakan menjadi tiga, yaitu tegangan, arus listrik, dan hambatan. Yang pertama yaitu tegangan. Tegangan listrik disebut juga dengan istilah beda potensial listrik dan gaya gerak listrik. Beda potensial menghasilkan muatan berasal dari energi yang hilang atau terpakai, sedangkan gaya gerak listrik menghasilkan muatan berasal dari energi yang diperoleh dari sumber tegangan. Penggunaan baterai bertujuan untuk menghasilkan beda potensial yang kemudian dapat menyebabkan muatan bergerak. Kemudian yang kedua yaitu arus listrik. Arus listrik adalah besaran skalar dengan satuannya menurut sistem internasional adalah ampere. Rapat arus adalah besaran vektor dengan arah vektor tegak lurus pada luas penampang yang dilalui arus. Arah rapat arus ini kemudian sering digambarkan dalam rangkaian listrik sebagai arah arus, meskipun sebenarnya arus listrik adalah besaran skalar. Satuan dari rapat arus menurut sistem internasional adalah ampere per meter kuadrat. Dan yang ketiga yaitu hambatan. Hambatan didefinisikan dari sebuah pengantar di antara dua titik dengan menggunakan sebuah beda potensial di antara titik-titik tersebut dan dengan mengukur arus dan kemudian melakukan pembagian. Besarnya hambatan listrik dari suatu bahan ditentukan oleh jenis bahan dan ukurannya. Kemudian, alat untuk mengukur arus listrik adalah ampermeter, sedangkan voltmeter mengukur beda potensial atau tegangan antara dua ujung filamen lampu. Hukum-hukum yang menjelaskan listrik ada tiga. Yang pertama, hukum Ohm. Menyatakan bahwa hambatan pengantar sama sekali tidak peduli berapapun tegangan yang dipakai untuk mengukur arus.
Yang kedua, hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang menuju titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan. Dan yang ketiga, yaitu hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar dari perubahan potensial yang ditemukan di dalam sebuah lintasan lengkap dari satu titik ke titik yang sama dari rangkaian tersebut haruslah sama dengan 0. Kemudian, jenis rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik seri dan listrik paralel. Rangkaian listrik seri disebut juga dengan rangkaian berderet. Sebuah rangkaian listrik disebut sebagai rangkaian seri jika dalam rangkaian tersebut hanya ada satu ringkasan yang dilalui arus listrik seri. Muatan listrik yang masuk pada lampu 1 sebagai resistor pertama sama dengan muatan yang keluar dari resistor tersebut. Kemudian muatan yang sama masuk lagi ke resistor tersebut. Kemudian, pada rangkaian listrik paralel, misalnya lampu yang dipasang di rumah, rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Semua komponen satu sama lain tersusun paralel. Karena susunan yang demikian memerlukan jumlah kabel yang cukup banyak, sehingga membutuhkan biaya yang cukup mahal. Selain kelemahan tersebut, susunan paralel memiliki kelebihan tertentu dibandingkan susunan seri. Adapun kelebihannya adalah jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Materi berikutnya yaitu magnet. Jika kutub yang sejenis didekatkan, maka dapat dirasakan bahwa magnet tersebut sangat susah untuk disatukan. Namun, jika kutub-kutub yang tidak sejenis didekatkan, maka kita dapat rasakan kedua magnet tersebut memberikan gaya tarik-menarik satu sama lain. Kemudian, hukum dan gaya yang menjelaskan tentang magnet. Yang pertama, ada hukum Biot-Savart. Definisinya adalah besar induksi magnetik di satu titik di sekitar elemen arus, sebanding dengan panjang elemen arus, besar kuat arus, sinus sudut yang diapit arah arus dengan jaraknya sampai titik tertentu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kemudian, pada gaya Lorentz, jika arus listrik mengalir dari A ke B, ternyata pita dari aluminium foil melengkung ke atas. Ini berarti ada sesuatu gaya yang berarah ke atas akibat adanya medan magnet homogen dari utara ke selatan. Gaya ini selanjutnya disebut sebagai gaya magnetik atau gaya Lorentz. Jika arus listrik dibalik sehingga mengalir dari B ke A, ternyata pita aluminium foil melengkung ke bawah. Jika arus listrik diperbesar, maka aluminium foil akan melengkung lebih besar. Ini berarti besar dan arah gaya Lorentz tergantung besar dan arah arus listrik. Kemudian, pada hukum Faraday, konsep gaya gerak listrik pertama kali dikemukakan oleh Michael Faraday yang melakukan penelitian untuk menemukan faktor yang mempengaruhi besarnya GGL yang diinduksi. Dia menemukan bahwa induksi yang bergantung pada waktu, yaitu semakin cepat terjadinya perubahan medan magnet, GGL yang diinduksi semakin besar. Di sisi lain, GGL tidak sebanding dengan laju perubahan medan magnet B, tetapi sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Kemudian, ada hukum Lenz. Hukum Faraday hanya menunjukkan besarnya GGL induksi pada kumparan dan belum dapat menunjukkan arah arus induksi dalam kumparan. Hukum Lenz berbunyi, arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkannya, atau medan magnet yang ditimbulkannya melawan perubahan flux magnet yang menimbulkannya. Pada induksi elektromagnetik dinyatakan bahwa arus listrik merupakan sumber lain untuk medan magnet. Magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut dengan elektromagnetik.
Untuk menemukan arah medan magnetik, maka dapat digunakan aturan tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah lipatan jari menunjukkan arah medan magnet. Kemudian, induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoida. Magnet yang gerakannya melewati kumparan akan menimbulkan arus listrik. Jika magnet timbul di sekitar arus listrik, maka sebaliknya arus listrik dapat ditimbulkan oleh gaya magnet. Michael Faraday menunjukkan bahwa dengan menggerak-gerakan magnet dalam kumparan, maka akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang timbul dari hasil gerakan magnet ini disebut arus induksi. Arah arus induksi adalah bolak-balik. Kemudian, aplikasi induksi elektromagnetik digunakan pada dua benda, yaitu generator dan transformator. Perbedaan antara generator arus bolak-balik dengan arus searah hanya terletak pada bentuk cincin luncur yang berhubungan dengan kedua ujung kumparan. Pada generator arus bolak-balik, terdapat dua buah cincin luncur, sedangkan pada generator arus searah terdapat sebuah cincin yang terbelah di tengahnya, dan arus induksinya tidak berubah. Contoh dari generator arus bolak-balik ada dinamo sepeda dan generator AC pembangkit listrik. Kemudian, transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk merubah besar arus tegangan listrik AC. Pada prinsipnya, kumparan primer dihubungkan dengan arus AC, sehingga arus yang mengalir pada kumparan primer selalu berubah, sehingga kutub magnet juga berubah dan selalu menginduksi kumparan sekunder. Ada dua transformator, yaitu transformator step up atau transformator penaik tegangan, dan transformator step down atau transformator penurun tegangan. Aplikasi medan magnet pada migrasi hewan. Berbagai macam hewan seperti burung, penyu, ikan, dan hewan-hewan lain melakukan migrasi selama periode waktu tertentu. Migrasi merupakan perubahan lokasi pada hewan secara teratur dari satu tempat ke tempat lain selama waktu tertentu dalam setahun. Hewan melakukan migrasi untuk mendapatkan sumber makanan atau untuk mendapatkan sarang yang lebih baik. Hewan dapat menentukan arah migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet adalah daerah di sekitar permukaan bumi yang masih dipengaruhi oleh magnet bumi. Hewan yang mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuhnya tersebut terdapat magnet alami. Fenomena ini disebut sebagai biomagnetik. Berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk mencari materi di atas. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.